Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan soal-soal yang berkaitan dengan persiapan PAS kelas 11 ya. Nomor 1, sebuah piston yang diberi beban batasi air di dalam bejana tertutup seperti yang ditunjukkan gambar. Berat bersama piston dan beban adalah 200 Newton. Luas penampang piston 8 cm². Bila tekanan udara luar 10 pangkat 5 Pascal, maka tekanan total di titik B adalah berapa? Kita jawab ya. Nah, perhatikan baik-baik, saya akan menggambar garis dulu, garis mendatar yang melewati titik B. Nah, kemudian anggaplah di sini ada suatu titik A. Titik A ini dengan B terletak pada garis yang mendatar. Menurut hukum utama hidrostatis, maka tekanan di titik B itu sama aja dengan tekanan di titik A. Perhatikan ini yang tanyakan tekanan total di titik B. Itu sama aja dengan tekanan di titik A ya. Sekali lagi ini berdasarkan hukum utama hidrostatik. Nah, perhatikan baik-baik, titik A itu ditekan oleh siapa? Yang pertama adalah ditekan oleh tekanan udara luar. Saya beri simbol PO, terus kemudian ditekan oleh tekanan beban W, kemudian ada tekanan hidrostatis, yaitu air setinggi 20 cm. Jadi kalau begitu, tekanan di A itu ada PO, ada PW, ada PH. Nah, PO tekanan udara luar, tekanan beban itu W per A, sedangkan tekanan hidrostatis air itu adalah rho GH. Nah, PO diketahui 10 pangkat 5 dalam soal, W-nya 200 Newton, kita bagi dengan luas penampang dari pistonnya, 8 kali 10 pangkat min 4 ini ya. Nah, ditambah dengan rho air 10 pangkat 3 atau 1000, G-nya 10, hanya di sini adalah 0,2 meter. Nah, ini bisa ditulis 100 kali 10 pangkat 3, yang ini 250 kali 10 pangkat 3. Nah, ini hasilnya 2 kali 10 pangkat 3. Ini pangkatnya sudah sama, kita jumlahkan aja, berarti hasilnya adalah 352 kali 10 pangkat 3 Pascal atau 352 kilo Pascal. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 2, benda berbentuk kubus dengan volume 27.000 cc melayang di antara dua lapisan cat cair. Massa jenis lapisan atas 800 dan lapisan bawah 1000 kg per meter kubik. Bila tekanan udara luar 10 pangkat 5 Pascal, maka besar tekanan total yang bekerja pada alas kubus sebesar berapa? Oke, kita jawab ya. Anggaplah di bawah tepat alas kubus itu ada titik A, kemudian pada garis mendatar yang sama ada titik B. Nah, maka berdasarkan hukum utama hidrostatika, tekanan di titik A dengan B itu sama saja. Jadi mencari tekanan di A itu sama aja dengan mencari tekanan di B. Tapi ini yang ditanyakan adalah tekanan total ya. Nah, jadi tekanan total itu dipengaruhi apa saja? Yang pertama tekanan udara luar, tekanan zat cair rho 1 setinggi H1, tekanan zat cair rho 2 setinggi H2. Nah, jadi kalau begitu tekanan di titik A itu sama dengan tekanan di titik B, tekanan di titik B ditekan oleh tekanan udara luar, tekanan lapisan setinggi H1, terus kemudian tekanan lapisan zat cair setinggi H2. Jadi ini PO ditambah rho 1GH1 plus rho 2GH2. PO-nya 10 pangkat 5, rho 1 itu adalah minyak 800, G-nya 10, H1, tingginya H1 ini adalah 60 dikurangi 20 ya, 40 cm berarti 0,4 meter. Rho 2 adalah air 1000, G-nya 10, H2 di sini 0,2 meter. Nah, jadi ini bisa tulis 100 kali 10 pangkat 3, ini 3,2 ya, kali 10 pangkat 3, sedangkan ini 2 kali 10 pangkat 3. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 105,2 kali 10 pangkat 3 Pascal. Nah, jadi ini bisa ditulis 105,2 kilo Pascal. Jadi yang tepat jawabannya adalah B. Nomor 3, suatu balok mengapung di antara lapisan air, massa jenis 1 gram per cc dan minyak massa jenis 0,8 gram per cc, dengan seperempat bagian balok berada di lapisan minyak dan 3/4 bagian di lapisan air. Massa 1 cc balok adalah berapa? Oke, kita jawab ya. Kita tahu benda kalau tercelup di dalam zat cair itu akan dapat gaya Archimedes ya. Jadi ini tercelup di antara minyak dan air, nanti dapat gaya Archimedes dari minyak dan air itu. Yang ke bawah ada gaya berat. Nah, karena bendanya dalam keadaan setimbang, maka berlaku sigma Y sama dengan 0. Berarti gaya Archimedes dikurangi Y harus 0, sehingga berat benda itu sama dengan gaya Archimedes.
Nah, gaya Archimedes itu ada dua di sini karena benda melayang di antara minyak dan air, berarti ada gaya Archimedes di air dan gaya Archimedes di minyak. Nah, massa benda itu adalah rho benda kali volumenya, sedangkan gaya Archimedes di air itu adalah rho GV, rho air kali G kali volume benda yang tercelup dalam air. Sedangkan yang gaya Archimedes di minyak, rho minyak kali G kali volume benda yang tercelup dalam minyak. Nah, kita bisa mencoret G-nya di sini sehingga tinggal rho P kali V sama dengan rho A kali VA plus rho M kali VM. Nah, sedangkan volume benda yang tercelup di dalam air itu adalah 3/4 dari volume benda seluruhnya. Sedangkan volume yang tercelup dalam minyak adalah 1/4 dari seluruh volume benda. Jadi V-nya kita bisa coret ini ya. Nah, 1 kali 3/4 plus 0,8 kali 1/4, ini hasilnya adalah 0,95 gram per cc. Jadi setiap 1 cc, masanya adalah 0,95 gram. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 4. Air mengalir dalam pipa venturimeter seperti ditunjukkan gambar. Jika kecepatan aliran air pada penampang besar 4 meter per sekon, maka berapakah kecepatan aliran pada penampang yang lebih kecil atau lebih sempit ya? Kita jawab, ini yang diketahui dalam soal. H itu adalah tinggi perbedaan air di pipa tegak 1 dan 2 ini ya, 10 cm atau 0,1 meter. Yang ditanyakan adalah V2, kecepatan aliran di penampang yang sempit. Kita bisa menggunakan rumus langsung V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat plus 2GA. Penurunan rumus ini sudah saya bahas di video saya yang lain ya. Nah, V2 kuadrat sama dengan V1 4 kuadrat plus 2G-nya 10 hanya 0,1. Jadi ini 2 ya, 2 ditambah 16 itu adalah 18. Berarti V2-nya akar 18 yaitu 3 akar 2 meter per sekon. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 5, air mengalir dalam pipa venturimeter seperti ditunjukkan gambar. Jika luas penampang 1 dan 2 masing-masing 3 cm kuadrat dan 1 cm kuadrat, maka berapakah kecepatan aliran air yang melewati penampang yang lebih besar? Nah, coba ini yang diketahui adalah luas penampangnya. Kalau nomor 4 tadi adalah yang diketahui kecepatan pada salah satu penampang. Nah, kita jawab ya. Nah, ini yang diketahui dalam soal, luas penampang yang besar 3, luas penampang yang kecil 1 cm kuadrat ya. Nah, kita pakai rumus praktis seperti ini untuk mencari berapa kecepatan zat cair di penampang yang pertama ini ya. Kita pakai rumus ini, V1 sama dengan akar 2GH per harga mutlak A1 per A2 kuadrat dikurangi 1. Perhatikan kalau di sini V1 pembilangnya A1. Nanti kalau V2 di sini pembilangnya A2. Rumus ini sudah saya turunkan juga di video saya yang lain ya. Kalau V2 lihat di sini A2 ya. Nah, pembilangnya A2. Kalau V1 pembilangnya A1. Kenapa ini pakai harga mutlak? Karena dalam akar tidak boleh bertanda negatif. Nah, karena yang ditanyakan V1, ya sudah kita hitung V1-nya. V1 akar 2. G-nya 10 hanya adalah 0,1. A1 kita masukkan, A2 dimasukkan. Jadi yang atas hasilnya adalah 2. Yang bawah 9 dikurangi 1, 8. Akar 1/4 adalah setengah meter per sekon. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nomor 6. 6 buah pegas yang memiliki konstanta pegas masing-masing K1, K2, K3, K4, K5 sama dan K6 600. Digantungi beban dengan berat 24 Newton seperti tampak pada gambar. Gaya yang bekerja pada pegas 1 sebesar berapa? Ini pegas 1 ya. Oke, kita jawab. Nah, saya sederhanakan dulu susunan pegas semacam ini. K4, K5 itu paralel ya. Paralelnya saya singkat KB aja. K1, K2, K3 ini adalah paralel. Paralelnya saya beri simbol KA. Jadi nanti kalau ditarik gaya yang berupa gaya berat, nanti masing-masing pegas itu akan bertambah panjang. Nah, pertambahan panjangnya delta XA, delta XB, delta XC, sedangkan gaya pada masing-masing pegas FA, FB, FC. Oke. Nah, kita bisa menghitung K paralel dari susunan yang pertama itu KA, yaitu 100 ditambah 200 ditambah 300. Ini paralel ya, tinggal menjumlahkan aja. Hasilnya adalah 600 Newton per meter. Kita bisa mencari gaya pada susunan paralel ini. FA itu KA kali delta XA. Tapi karena ini tersusun seri, maka gaya pada masing-masing pegas ini sama. Gayanya adalah 24 Newton. Jadi kalau ini susunan seri, gayanya pasti sama. Disingkat gamari ya, gaya sama itu susunan seri.
Jadi FA ini bisa kita ganti W, KA kali delta XA, jadi berat benda 24 Newton di sini ya. KA-nya 600 dikalikan dengan delta XA. Jadi delta XA-nya adalah 24 bagi 6, 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, kalau mencari gaya pada pegas 1 yang ditanyakan, yaitu F1 itu K1 kali delta X1. Tapi delta X1 karena susunan paralel itu akan sama dengan delta XA. Nah, jadi kalau begitu K1 masuk 100, delta XA 4 kali 10 pangkat min 2. Jadi hasilnya di sini adalah 4 Newton. Jawaban yang tepat adalah C. Nomor 7, balok A, B, dan katrol masing-masing memiliki massa 3 kg, 1 kg, dan 2 kg. Mula-mula balok A dan B ditahan dalam keadaan diam pada meja licin. Kemudian balok A dan B dilepaskan dan sistem dapat bergerak dengan percepatan konstan. Tegangan tali vertikal sebesar berapa ya? Nah, yang vertikal berarti ini ya, yang berhubungan dengan balok A ini. Secara langsung, coba lihat ini, saya gambar dulu gaya-gayanya. Gaya pada A itu ada gaya berat, BA ada tekanan tali T1, kemudian yang mendatar ini tekanan talinya T2, di sini ada gaya berat B, WB, ada gaya normal NB. Tapi di sini licin ya mejanya, tidak ada gaya gesek. Nanti A-nya turun, percepatannya A, maka B-nya bergerak ke kanan, percepatannya sama A gitu ya. Kita bisa mencari percepatan sistem ini, yaitu percepatan A dan B dengan rumus ini ya. A sama dengan sigma F per sigma MT plus sigma KMR. Nah, sigma F-nya itu adalah WA, min T plus T, pasti habis ini ya, tekanan tali tidak ikut dalam sigma F. Jadi WA secara percepatan positif. Nah, sekarang yang ini tidak ada sejajar percepatan ya, yang B ini. NB, WB tegak lurus percepatan, jadi tidak ada kaitannya dengan sigma F. Jadi sigma F itu jumlah gaya-gaya yang sejajar percepatan. Jadi WA aja sigma F-nya. Kemudian jumlah massa benda yang bertranslasi adalah MA sama MB, sedangkan yang berotasi adalah katrolnya. Jadi katrol itu punya konstanta momen setengah. Setengah dikalikan massa katrol yaitu M besar. Nah, kita masukkan WA-nya adalah 30 karena massanya di sini 3, MA 3, MB 1, massa katrol itu 2. Jadi ini hasilnya adalah 30 per 5, 6 meter per sekon kuadrat. Itulah percepatan dari benda A dan B itu. Masing-masing sama ya, percepatannya 6 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kita tinjau benda A untuk mencari tekanan tali vertikal T1. Sigma F M kali A. Jadi lihatlah di sini WA secara percepatan positif, T1 melawan negatif. Jadi WA min T1 sama dengan MA dikalikan A. WA-nya itu 30 ya, dikurangi T1, MA-nya 3, A-nya itu 6. Jadi kalau begitu di sini 30 min T1 sama dengan 18, berarti T1-nya 30 kurangi 18 yaitu 12 Newton. Jadi jawaban yang tepat D. Nomor 8, bola pejal menggelinding dengan laju konstan V 20 meter per sekon pada lantai datar kasar dan kemudian naik bidang miring kasar dan dapat menggelinding sempurna hingga berhenti pada ketinggian H seperti ditunjukkan gambar. Nilai H adalah berapa? Oke, kita jawab ya. Kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik untuk mencari nilai H-nya itu. EMdA itu pasti sama dengan EMdB karena menggelinding sempurna. Jadi EMdA itu EKA plus EBA, EMdB EKB plus EBB. Tapi EKA itu adalah EK total. Jadi EK total itu EK translasi ditambah EK rotasi. Yang rumusnya setengah MVA kuadrat 1 plus K. Anda bisa lihat penurunan rumus ini di video saya yang lain ya. EPA itu 0 karena ini di tanah ya. Terus kemudian EKB 0 karena nanti berhenti di titik B. EPB itu adalah MGH. Nah, sekarang untuk bola pejal, I-nya itu kan 2 per 5 MR kuadrat. Berarti konstanta momen bola pejal itu 2 per 5. Nah, oke, sekarang perhatikan M-nya ini sudah saya coret. Ini ya, M-nya saya coret. Akhirnya hanya saya dapatkan sama dengan VA kuadrat dikalikan 1 plus K per 2G. Jadi VA-nya 20, saya kuadrat, 1 plus K, K-nya 0,4. 2G, G-nya 10. Nah, ini hasilnya adalah 28 meter. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 9. Tangga yang titik beratnya terletak pada jarak sepertiga tingginya. Nah, panjang batang itu adalah L maksudnya ya. L itu panjang batang. Disandarkan pada dinding licin seperti ditunjukkan gambar, koefisien gesek statis antara lantai dengan kaki tangga adalah mu. Berapakah nilai theta maksimum?
agar tangga tersebut tetap terjaga kesetimbangannya. Oke, kita jawab ya. Nah, coba perhatikan, misalkan di sini ada titik A dan B ya, ini titik A, ini titik B, terus kemudian ini ada gaya pada B. Kalau ada benda menyentuh bidang pasti ada gaya normal, jadi ini ada gaya normal di B ya, saya beri nama NB. Gaya normal itu gaya tegak lurus bidang, ini tekanan bidang pada benda ya. Terus kemudian di A juga ada gaya normal NA. Kemudian ada gaya gesek FA yang arahnya ke kiri, karena kalau batang ini tidak setimbang, pasti ujung A ini bergeser ke kanan, sehingga gaya geseknya ke kiri. Nah oke, sekarang lihat, ini sudutnya theta juga, ini theta, ini theta, ini beta ya. Oke, karena dalam keadaan setimbang, maka berlaku sigma fx 0, sigma fx 0 berarti NB dikurangi dengan FA harus 0, sehingga NB-nya sama dengan FA. Berarti NB sama dengan mu kali NA, ini rumus gaya gesek ya. Gaya gesek di A, mu kali NA. Sigma Y sama dengan 0, kita terapkan syarat yang kedua. NA sama dengan W. Ya, NA dikurangi W, 0. Jadi NA sama dengan W. Nah, kita terapkan syarat sigma torsi di titik A ya. Syarat sigma torsi di titik A sama dengan 0. Nah, jadi nanti NA, FA tidak punya lengan, berarti tidak punya torsi terhadap titik A. Yang punya torsi adalah W sama NB saja. Oke. NB ini memutar ke arah searah putaran jarum jam putar kanan, sedangkan B putar kiri ya. Jadi kalau NB putar kanan, maka torsi yang dihasilkan NB itu adalah NB dikalikan dengan L kali sin beta. Jadi NB kali L, panjangnya batang itu L ya, dikalikan dengan sudut apitnya ini sin beta. Nah, sama dengan W dikalikan dengan jaraknya ke poros sepertiga L dikalikan dengan sin theta, sudut jepitan ini. Oke? Nah, sekarang kita ganti NB-nya dengan mu A kali NA. Sin beta, beta kita ganti 90 derajat min theta. Bisa kan ya? Betanya 90 derajat min theta, karena ini kan tegak lurus. Nah, oke. Terus kemudian, perhatikan di sini, kita ganti NA-nya dengan W. Nah, NA-nya diganti dengan W ya, karena NA sama dengan W. Oke, nah, sedangkan sin 90 derajat min theta itu sama aja dengan cos theta. W-nya kita bisa coret ya, jadi sini L-nya juga bisa kita coret, jadi tinggal mu cos theta, ruas kiri, ruas kanan tinggal sepertiga sin theta. Jadi kalau begitu, sin per cos tan theta sama dengan 3 mu, jadi theta-nya adalah arkes tangen 3 mu atau tan pangkat min 1 3 mu. Jadi kalau begitu jawabannya yang tepat adalah C. Nomor 10, sebuah bidang lingkaran berjari-jari R dilubangi seperti tampak pada gambar. Pergeseran apsis titik berat bidang tersebut sebelum dan setelah dilubangi adalah berapa? Oke, kita jawab ya. Nah, ini misalkan sebelum dilubangi masih utuh bidang lingkarannya, titik beratnya di tengah-tengah. Saya beri nama Z1. Sedangkan lubang yang rongga bentuknya lingkaran, jari-jarinya separuh dari bidang lingkaran yang besar itu adalah Z2. Nah, ini titik beratnya di tengah-tengah ya. Oke, benda satu itu adalah bidang lingkaran penuh, titik beratnya di tengah-tengah. Nah, apsis dari Z1 itu adalah 0. Nah, sedangkan A1 itu adalah luas dari bidang lingkaran yang utuh ini, yaitu pi R kuadrat, karena ini jari-jarinya R ya. Nah, benda yang kedua adalah bidang lingkaran yang rongga ini, lubang ini ya. Nah, apsisnya X2 di sini adalah setengah R ya, ini setengah R. Oke. Terus kemudian luasnya di sini negatif, yaitu pi R kuadrat, tapi R-nya itu setengah R. Jadi setengah R dikuadrat untuk lingkaran yang lubang itu ya. Sekali lagi, lubang dikasih tanda min di sini. Setengah kuadrat itu seperempat, jadi min seperempat pi R kuadrat. Nah, kita menggunakan rumus ini untuk menghitung X0-nya. X0 sama dengan sigma X per sigma A, artinya A1 kali X1 plus A2 kali X2 per A1 plus A2. Nah, A1 kita masukkan, yaitu pi R kuadrat, X1 0, A2-nya min seperempat pi R kuadrat, sedangkan X2-nya adalah setengah R. Nah, A1 pi R kuadrat, A2 min seperempat pi R kuadrat. Nah, ini kalau kita hitung ketemunya adalah min seperenam R. Tanda min ini menunjukkan bahwa titik berat sistem ini bergeser ke arah kiri. Berarti titik berat Z0 itu di sini ya.
di sebelah kirinya Z1 sejauh 1/6 R. Sekali lagi tanda min karena di kiri sumbu Y, absisnya pasti negatif. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah bergeser 1/6 R ke kiri. Physics is very easy and fun.